Aku amat dekat kepadamu melampaui urat nadi lehermu, kata Quran. Informasi atau pengalaman? Itu baru informasi. Setelah kalian membuktikan bahwa dia itu lebih dekat daripada urat nadi lehermu, sudah nyata, senyata-nyatanya, sudah melewati ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, sampai tingkat isbatul yakin, gak ragu lagi, sudah mengalami langsung, sudah merasakan langsung, baru informasi itu menjadi kebenaran. Ulang kali saya sampaikan, ilmu itu harus memenuhi 3 syarat. 1, harus memenuhi syarat koherensi. Ilmu itu disebut benar kalau masuk akal. Ilmu itu disebut benar kalau rasional. Ilmu itu disebut benar kalau memenuhi kaidah ilmiah. Kenapa? Semua ciptaan Allah itu rasional. Dan semua ciptaan Allah memenuhi hukum alam, yaitu sunatullah, hukum Allah itu sendiri. 1. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Harus nyata dan bisa dibuktikan. Makanya kalau tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan, hati-hati. Cangkir kosong. Contoh, sederhana. Betul nggak kata Quran? Allah itu lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Betul? Kan kata Allah, wa nahnu aqrab ilaihi min hablil warid. Aku amat dekat kepadamu melampaui urat nadi lehermu, kata Quran. Informasi atau pengalaman? Itu baru informasi. Setelah kalian membuktikan bahwa dia itu lebih dekat daripada urat nadi lehermu, sudah nyata, senyata-nyatanya, sudah melewati ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, sampai tingkat isbatul yakin, gak ragu lagi, sudah mengalami langsung, sudah merasakan langsung, baru informasi itu menjadi kebenaran. Makanya cari orang yang bisa membuktikan, bukan cari orang yang bisa membicarakan. Makanya ulama ada 2, ada ulama kata yang katanya, ada ulama karya. Apa yang dia sampaikan, dia sendiri sudah membuktikan. Nah kita tuh gak bisa membedakan mana ulama kata, mana ulama karya. Apa saja yang dikatakan dianggap kebenaran. Nih saya kasih tahu, sekalipun itu dari kitab suci, kalau belum terbukti menjadi pengalaman pribadi, itu baru informasi. Tetapi yang namanya kitab suci jelas punya kekuatan yang berbeda dengan informasi yang bukan dari kitab suci. Tapi sekalipun dari kitab suci, tetap harus dibuktikan. Contoh sederhana lah, di Quran kan dikatakan begini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kata Allah di Quran, sesungguhnya orang-orang yang tertutup, kafir itu tertutup, sama saja bagi mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, kan tidak juga akan beriman. Oh, jadi orang-orang yang tertutup tidak akan terbuka kalau cuma dikasih ceramah. Kan gitu maksud ayat itu. Jadi kalau begitu, yang tertutup menjadi terbuka, kata Allah tidak cukup dikasih ceramah, karena ceramah cuma informasi. Berarti untuk membuka yang tertutup menjadi terbuka, harus ada action. Harus ada tindakan. Betul nggak? Itu. Makanya cari orang yang bisa membantu kita melakukan tindakan itu, sehingga mata kalbu kita yang tertutup berubah menjadi terbuka. Kan gitu harusnya. Bisa nangkap pesannya? Kan pesannya sedalam itu. Tapi oleh kita dipelintir. 1, orang kafir adalah orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Sama aja dia mah, dikasih ceramah gak dikasih ceramah juga tidak akan beriman. Kan begitu. Lalu menjadi berburuk sangka pada orang lain. Padahal ayat Quran semuanya adalah untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu mau buka pintu, ya sudah sampai di rumah. Pintu dalam keadaan tertutup. Ya, langsung aja ceramah. Wahai pintu, menurut ilmu yang saya pahami, katanya untuk membuat kamu supaya terbuka, kamu harus dibuka. Ceramah aja terus. Tapi enggak buka-buka. Itu pintu kebuka enggak? Itu maksudnya. Itu maksud surat Al-Baqarah itu yang ayat yang ke-6 itu. Makanya kita ngaji sana, ngaji sini, dengar sana, dengar sini. Kan hasilnya tambah bingung. Betul enggak? Lalu yang terjadi hanya kesombongan, merasa seakan-akan saya sudah isi. Padahal yang isinya cangkir kosong. Kok saya udah beragama sekian puluh tahun ya, kok saya nggak sadar-sadar gitu. Tetap melakukan tindakan yang merugikan orang. Betul nggak? Tetap marah sama orang, tetap kesel sama orang, tetap jengkel sama orang. Gitu nggak Ibu Bapak? Cangkir itu dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan dari cangkir? Isinya. Bukan cangkirnya. Cangkir itu kulit. Cangkir itu bungkus. Jadi cangkir perlu nggak? Perlu. Ya. Tetapi yang dibutuhkan dari cangkir itu adalah isinya. Sebetulnya cangkir ini yang dibutuhkan ruang kosongnya. Nggak ada orang minum cangkir. Betul nggak? Semakin besar ruang kosong pada cangkir ini, semakin besar dia bisa menampung isi, semakin mahal cangkirnya. Betul atau tidak? Iya, kalian juga beli cincin yang dibutuhkan ruang kosongnya. Beli baju yang dibutuhkan ruang kosongnya. Nih lihat ya, kain ini nggak saya pakai. Yang saya pakai kan ruang kosongnya. Kebayang nggak beli baju nggak ada ruang kosongnya? Coba, kalian beli kalung yang dipakai apa tuh? Ruang kosongnya. Betul atau tidak? Kalian bangun rumah yang dipakai apa? Kosongnya. Nggak ada orang nempel di dinding. Betul nggak? Tuh, berterima kasih pada ruang kosong aja nggak bisa kalian itu. Padahal semua yang dipakai itu adalah ruang kosong. Ruang kosong itu tidak usah dibeli dan gratis.
Tapi sadar nggak dengan ruang kosong? Sekarang saya nanya, kalian sekarang bernafas? Ngambil napas dari mana? Tuh. Dengan mengambil napas kalian hidup. Berarti ruang kosong itu ruang apa? Ruang kehidupan, buktinya kalian bisa hidup. Gitu aja ngaji nggak tulus-tulus dari dulu, betul nggak? Itu karena kita nggak sadar. Pikiran kita tuh terlalu membumbung kepada fantasi. Tentang masa depan. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Cangkir itu syariat. Isinya hakikat. Jujur ya, kalian bersyariat, berhakikat. Jujur ya, kalian sholat kan? Bersyariat tuh namanya. Tahu hakikatnya sholat. Jangan-jangan kita sholat cuman raganya saja. Berarti selama ini kita sholat cangkir isi atau cangkir kosong? Pantesan buku amalnya nggak nambah-nambah, kan cangkirnya kosong, nggak dicatat. Betul nggak? Iya. Sederhana kok di Quran. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau orang yang waras, kan langsung mikir, bagaimana saya bisa mengingat dia kalau saya nggak tahu dan kenal pada dia? Kan gitu? Kan Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu kan? Kan Isra Mi'raj dulu, ketemu dulu baru nyembah. Pantas beliau ingat sama Allah, kan udah ketemu. Kan itu yang diajarkan Nabi. Nah kalian ngikutin siapa? Ngikutin katanya lagi. Betul nggak? Cangkir kosong. Makanya jangan tertipu oleh cangkir kosong. Ya. Makanya mohon maaf, saya bukan merendahkan ya. Saya percaya kalian itu sholatnya, bahkan rakaatnya mungkin lebih banyak daripada para nabi, para rasul. Bayangkan ya, Nabi Muhammad aja baru sholat setelah Isra Mi'raj. Usia beliau itu saat itu sekitar 40-45 diperkirakan begitu. Kan berarti beliau baru mulai sholat umur 45 tahun. Beliau meninggal umur 62 tahun, 63. Dalam durasi itu beliau sholat. Kalian itu dari kecil. Wih, gak kebayang ya itu tebalnya buku amalnya ya kalian. Luar biasa. Kosong ya ibu? Jujur ya. Tapi cangkirnya kosong. Ternyata tidak ada isinya. Ya, makanya bersyariat itu harus berhakikat.